Halo anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran IPA kelas 9. Kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan biji tertutup. Adakah yang masih ingat pelajaran kelas 7 tentang ciri-ciri tumbuhan Angiospermae? Yaitu biji tertutup oleh daun buah. Nah anak-anak, kita mengingat kembali contoh-contoh tumbuhan Angiospermae. Perhatikan pada gambar berikut ini. Tumbuhan tersebut ternyata ada yang dapat berkembang biak secara vegetatif dan ada yang secara generatif. Kali ini kita khusus mempelajari tentang perkembangbiakan yang secara vegetatif. Dalam contoh tadi, yang berkembang biak secara vegetatif adalah tumbuhan pisang, cocor bebek, dan bambu. Selain kalian mengamati pohon pisang, bambu, cocor bebek, maka kalian dapat mengetahui apa ciri-ciri perkembangbiakan secara vegetatif, yaitu 1. Dapat menghasilkan individu baru tanpa melibatkan proses fertilisasi atau pembuahan. 2. Dapat berkembang biak dengan menggunakan bagian tubuh induknya. 3. Sifat individu baru sama persis dengan induknya. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan ada dua macam, yaitu perkembangbiakan secara vegetatif alamiah dan secara vegetatif buatan. Perkembangbiakan secara vegetatif alami adalah suatu perkembangbiakan yang dapat terjadi tanpa adanya campur tangan manusia. Contoh perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan antara lain dengan menggunakan 1. Umbi batang adalah batang yang menggembung berisi cadangan makanan dan tumbuhnya berada di dalam tanah. Contoh, tanaman kentang, bengkuan, dan ubi jalar. 2. Umbi lapis. Umbi lapis adalah pelepah daun yang memiliki bentuk berlapis-lapis dan berisi cadangan makanan. Bagian bawahnya terdapat batang yang memendek dan dapat tumbuh akar. Contoh pada tanaman bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bawang daun, bunga bakung, bunga tulip, dan lain-lain. 3. Umbi akar adalah akar yang menggembung berisi cadangan makanan dan memiliki sisa batang. Contoh, tanaman wortel, lobak, dan dahlia. Mengapa umbi akar ketela pohon tidak dapat ditanam? Karena tidak memiliki sisa batang. 4. Rizoma atau disebut akar tinggal, yaitu batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah. Contoh pada tanaman lengkuas, jahe, kunyit, kencur, dan temu-temuan, sansevieria, bunga tasbih, dan lain-lain. 5. Geragih atau stolon, yaitu batang yang tumbuhnya menjalar di dalam atau di atas permukaan tanah. Contoh, tanaman stroberi, arbei, pegagan, geragih berada di permukaan tanah, sedangkan rumput teki, geragihnya ada di dalam tanah. 6. Tunas, yaitu tunas yang tumbuh pada ujung batang atau ketiak daun. Contohnya pada tanaman pisang, bambu, dan tebu. 7. Tunas adventif atau disebut tunas liar, yaitu tunas yang tumbuhnya pada daun dan akar. Contoh pada tanaman cocor bebek, sukun, cemara, gersen, dan kesemek. Perkembangbiakan vegetatif buatan, yaitu perkembangbiakan secara tidak kawin atau aseksual pada tumbuhan yang dilakukan melalui campur tangan manusia.
Ada beberapa macam cara perkembangbiakan vegetatif buatan, yaitu 1. Mencangkok. Dilakukan dengan mengelupas kulit batang tanaman berkayu, kemudian dibalut dengan tanah berhumus dan dibungkus dengan plastik atau sabut kelapa, sehingga dapat tumbuh akar. Bila sudah tumbuh akarnya, dipotong dan kemudian ditanam. Keuntungan dari mencangkok adalah dapat memperoleh tanaman cepat berbuah dengan sifat yang sama persis dengan induknya. Sedangkan kekurangan dari mencangkok adalah tanaman hasil cangkokan mudah roboh karena hanya memiliki akar serabut. Contoh tanaman yang dapat dicangkok adalah tanaman berkayu dan dikotil, misalnya mangga, jeruk, jambu, mawar, dan lain-lain. Kedua, mengenten atau menyambung dilakukan dengan cara menyambung pucuk atau ujung tanaman dengan batang tanaman lain dalam satu genus atau marga. Caranya, pucuk diambil dari tanaman penghasil buah yang besar dan manis, bunga yang indah, atau daun yang menarik. Sedangkan batang bawah diambil dari tanaman berbatang kuat. Tumbuhan yang dapat disambung antara lain mangga, durian, dan bunga bougainville, dan lain-lain. Menyambung bertujuan untuk memperoleh tumbuhan yang memiliki akar kuat, batang yang kokoh, serta rasa buah yang enak. 3. Menempel atau okulasi, yaitu menempelkan mata tunas pada batang tanaman sejenis yang akan dijadikan induk. Tumbuhan yang akan ditempeli harus yang strukturnya kuat dan mata tunas yang ditempelkan memiliki sifat yang baik. Menempel atau okulasi bertujuan menggabungkan dua tumbuhan berbeda sifatnya sehingga dihasilkan suatu tumbuhan yang memiliki sifat yang lebih baik. Contoh, tanaman mangga, mawar, jeruk, dan lain-lain. Merunduk, yaitu salah satu bentuk perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan bercabang panjang dengan cara merundukkan batang ke tanah, agar batang tanaman yang merunduk dapat tumbuh akar. Syarat merunduk, yaitu tanaman berbatang lentur, panjang, tidak mudah patah, serta cabang batangnya tumbuh di dekat tanah. Contohnya pada tanaman arbei, stroberi, dan anggur. 5. Stek adalah perkembangbiakan pada tumbuhan dengan cara menanam potongan atau bagian dari tumbuhan. Bagian dari tumbuhan yang dapat ditanam berupa batang, tangkai, atau daun. Contohnya pada tanaman singkong, mawar, cocor bebek, dan lain-lain. Nah anak-anak, sudah jelas bukan tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan Angiospermae? Sampai di sini dulu, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran IPA berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe pada video pembelajaran ini untuk memudahkan kalian mendapatkan video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa. Dah.